God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk kita bersatu di dalam doa. Kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari istirahat kami tadi malam hingga pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Bapak juga yang berkati adik-adik semua agar mereka dapat menyimak apa yang hari ini firman-Mu telah ajarkan, dan adik-adik pun dapat melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan puji-pujian. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
dan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa sekolah minggu dengan secara online. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 19. Demikianlah bunyinya. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Demikian firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, pasti tadi adik-adik sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu dirinya, siapkan hatinya, sudah siapkan Alkitabnya, catatannya, semuanya sudah disiapkan agar kita semua konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik pasti adik sudah mendengar pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 19. Kalau adik-adik saya dengar, pasti adik-adik sudah tahu kita mau bicara tentang apa hari ini. Ya benar, kita mau bicara tentang Paulus lagi nih adik-adik. Adik-adik dari beberapa minggu lalu pasti sudah mendengar cerita tentang Paulus kan? Nah seperti minggu lalu, siapa yang ingat hayo tentang apa ceritanya? Iya bener, tentang Paulus. Tapi Paulusnya ngapain? Nah minggu lalu itu cerita tentang Paulus di Efesus. Nah hari ini kalau adik-adik sudah ingat, pasti adik-adik bisa bisa mengerti siapa itu Paulus. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan cerita tentang Paulus kuat imannya. Wah, kuatnya kayak bagaimana tuh kak? Nah, maka dari itu kita pasang telinga baik-baik, kita mau dengar cerita tentang Paulus kuat imannya, sosok yang tahan dalam penderitaan. Oke adik-adik, kakak mulai ya ceritanya. Jadi adik-adik, setelah berbulan-bulan lamanya Paulus berangkat dari Efesus
Maka akhirnya Paulus tiba di sebuah kota yang bernama Miletus. Jauhnya sekitar 78 kilometer. Wah, bayangin adik-adik, pasti jauh banget. Nah, kemudian apa sih tujuannya Paulus berangkat ke kota Miletus ini? Ternyata adik-adik, Paulus ke kota Miletus ini bukan lagi untuk menginjili, namun ingin bertemu dengan para penatua dari Efesus. Untuk apa ya Paulus mau bertemu dengan para penatua dari Efesus? Nah, jawabannya itu adalah Paulus ini berpamitan adik-adik dengan para penatua di Efesus. Di dalam pertemuan perpisahan itu, Paulus berkata begini kepada para penatua dari Efesus tersebut. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak sekali pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Hah, adik-adik, maksudnya apa ya kok Paulus berkata demikian? Kenapa Paulus berkata mengenai penderitaan-penderitaan yang Paulus alami di kota selama memberitakan Injil Tuhan di dalam pelayanannya? Karena adik-adik, selama Paulus memberitakan Injil Tuhan, ia selalu mendapatkan halangan-halangan, hambatan-hambatan dari orang Yahudi maupun dari bangsa-bangsa lain adik-adik. Penghalangan-halangannya seperti apa sih Kak? Nah, penghalangan-halangannya itu adik-adik, Paulus mengalami penghinaan, Paulus mengalami caci maki, dilempari batu, dipukul, ditangkap, bahkan Paulus juga pernah dipenjara adik-adik. Dan seperti yang tadi Paulus bilang, Paulus bahkan pernah hampir dibunuh adik-adik. Wah, hebat sekali adik-adik Paulus ini. Bahkan adik-adik, dalam semua kesusahannya itu, Paulus tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah berhenti untuk terus memberitakan Injil Tuhan adik-adik. Bahkan adik-adik, Paulus juga pernah ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya, dan tentu hal tersebut membuat Paulus sedih. Tapi adik-adik, yang perlu kita lihat dari Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Bahkan Paulus tetap terus bersemangat untuk menyebarkan Injil Tuhan adik-adik di setiap kota, berpindah ke kota lain. Paulus tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan kepada masyarakat di kota-kota yang Paulus datangi. Nah, kok bisa ya adik-adik, Paulus meskipun sudah mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, tapi tetap bersemangat? Coba adik-adik jawab. Karena apa ya? Iya, betul adik-adik. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu memampukan Paulus agar Paulus selalu kuat menghadapi penderitaan-penderitaan selama Paulus melakukan penginjilan adik-adik. Kalau bukan Tuhan Yesus yang selalu memampukan Paulus, siapa lagi? Nah, kemudian adik-adik, di sini melalui cerita Paulus ini, apa sih yang mau kita pelajari? Nah, catat ya adik-adik, poin yang pertama itu, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan mengalami kesusahan. Loh, kok malah akan mengalami kesusahan sih Kak? Salah kali nih Kak. Bukan kayak gitu adik-adik. Coba dengar dulu nih penjelasan Kak Bunga. Jadi, kenapa ya kalau orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus mengalami kesusahan? Nah, coba dengerin ya. Karena kita ini anak-anak Tuhan, kita tinggal di dunia yang membenci Tuhan Yesus. Kita tinggal di dunia yang tidak suka dengan Tuhan Yesus adik-adik.
Loh, kenapa aku nggak suka sama Tuhan Yesus sih, Kak? Karena Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kebenaran. Sedangkan adik-adik, di dunia ini, dunia yang kita tinggali ini, mengajarkan mengenai dusta, bohong. Bagaimana caranya agar setiap manusia itu selalu bertengkar, tidak ada kasih. Nah, hal itu sangat bertentangan adik-adik dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu tuh adik-adik, misalnya Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi adik, mengasihi teman-teman kita, mengasihi guru kita. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua kita, adik-adik. Nah, anak-anak yang suka berbohong, yang suka melawan orang tua, yang suka bertengkar, yang suka mencuri, yang tidak nurut sama orang tua dan guru, sama kakak juga. Nah, anak-anak yang seperti itu tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus, tidak suka dengan ajaran kasih adik-adik. Maka dari itu ketika anak-anak yang seperti itu bertemu dengan anak-anak seperti kakak, seperti adik-adik yang suka kasih, yang suka kebenaran, suka berkata jujur, suka menolong orang tua, maka anak-anak itu pasti akan mengejek adik-adik yang suka dengan kasih, suka berkata jujur. Nah, seperti itu adik-adik. Mereka, anak-anak yang seperti atau orang-orang seperti inilah yang akan menimbulkan kesusahan untuk kita adik-adik. Mereka yang tidak dengar-dengaran dengan ajaran Tuhan Yesus, mereka akan selalu membuat kita susah dengan selalu mengejek kita, selalu mempengaruhi kita agar kita tidak nurut sama ajaran Tuhan Yesus, agar kita ikut mereka, agar kita jatuh ke dalam dosa. Seperti itu adik-adik. Lalu poin yang kedua, dengar ya adik-adik ya. Poin yang kedua adalah kesusahan yang kita alami, kesusahan yang adik-adik alami tidak boleh melemahkan iman kita semua. Seperti Paulus adik-adik. Walaupun tadi Paulus tadi sudah dihina, sudah dicaci maki, sudah ditangkap, disiksa, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan hampir dibunuh juga adik-adik. Tapi Paulus tetap semangat, imannya tetap teguh untuk selalu memberitakan firman Tuhan kepada seluruh kota. Nah, kita juga mau seperti Paulus ya adik-adik. Kita harus memiliki iman yang teguh seperti Paulus. Paulus saja yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Paulus dan memberi kekuatan kepada Paulus. Nah, kita juga mau seperti Paulus bahwa kita harus yakin ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita, dan kita mendapat kesusahan, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita adik-adik, dan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan adik-adik, di sini Paulus juga percaya loh adik-adik bahwa suatu saat penderitaan yang Paulus alami pasti akan berakhir karena Tuhan Yesus pasti melindungi anak-anaknya. Kemudian adik-adik, yang mau kita pelajari dari Paulus adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita mendapat kesusahan, mendapat penderitaan karena kita memberitakan nama Tuhan Yesus, maka percayalah pasti kita akan selalu disertai sama Tuhan, kita akan selalu dijaga sama Tuhan, kita selalu akan dilindungi sama Tuhan. Dan percaya bahwa penderitaan tersebut tidak akan bertahan lama karena Tuhan Yesus yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk menyingkirkan segala penderitaan kita.
Nah, dan apabila nih adik-adik pernah mendengar bahwa banyak sekali orang Kristen yang mengalami penderitaan, namun hal tersebut tidak boleh melemahkan iman kita adik-adik. Justru kita yang mendengar hal tersebut sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dijaga dan dilindungi Tuhan, kita harus semakin rajin untuk berdoa, membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin membaca renungan adik-adik. Nah, untuk maka dari itu, kita sebagai anak sekolah minggu harus selalu melakukan hal-hal tersebut adik-adik, agar iman kita selalu kuat. Kita memiliki dasar iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus pasti selalu melindungi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun masalah kita, pasti Tuhan Yesus akan datang menolong kita adik-adik. Nah, di sini kakak mau mencontohkan nih adik-adik iman yang lemah seperti apa dan iman yang kuat seperti apa. Seperti Paulus tadi adik-adik, imannya pasti sudah sangat kuat karena ketika dia menghadapi pencobaan seberat apapun, Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik melihat di sini ada sebuah kertas adik-adik, kertas yang sangat tipis. Nah, kertas yang sangat tipis ini kakak ibaratkan sebagai iman yang lemah adik-adik. Ketika iman kita tipis, iman kita lemah, maka adik-adik ketika datang ibaratnya sebuah penderitaan, ibaratnya gunting ini merupakan penderitaan atau kesusahan kita ya adik-adik. Ketika penderitaan datang dan iman kita tidak kuat, pasti penderitaan tersebut dapat langsung mengoyakkan kita seperti ini adik-adik. Nah, misalnya kita gunting penderitaannya, penderitaan ini akan mengoyakkan iman kita adik-adik perlahan-lahan, lihat adik-adik. Nah, iman kita jadi terkoyakkan adik-adik. Nah, lihat, imannya jadi hilang kan adik-adik. Nah, beda halnya ketika dibandingkan dengan imannya Paulus. Lihat adik-adik, misalnya ibaratnya iman ini adalah imannya Paulus. Nah, lihat adik-adik, iman ini terbuat dari kayu misalnya. Nah, kayu ini lebih tebal dari kertas yang tipis tadi adik-adik. Nah, coba kalau kita gunting ya adik-adik. Tuh, keras adik-adik, gak bisa digunting karena lihat nih. Nah, terbuat dari bahan yang tebal adik-adik, terbuat dari kayu. Sama halnya adik-adik ketika penderitaan mencoba menggoyahkan iman Paulus, tidak bisa digunting adik-adik. Nah, tidak bisa digoyahkan imannya Paulus. Karena iman yang Paulus ini iman yang sangat teguh, sangat kuat, sangat percaya bahwa Tuhan selalu melindungi Paulus adik-adik. Nah, kakak mau tegaskan sekali lagi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi kesusahan, menghadapi permasalahan yang dapat menggoyahkan iman kita, ketika kita sedang melakukan perbuatan baik, ketika kita sedang memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita diejek, kita dijatuhkan, ingat adik-adik, hal tersebut tidak boleh menjatuhkan atau melemahkan iman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun adik-adik. Maka dari itu adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus selama kita hidup. Bahkan selama kita ada di dunia ini, kita harus selalu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, agar orang-orang di seluruh dunia ini dapat percaya kepada Tuhan Yesus, dapat
menjadi murid-murid Yesus yang taat seperti adik-adik. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga firman Tuhan pada hari ini boleh adik-adik renungkan dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh menyerah, kita juga tidak boleh hilang pengharapan. Kita harus terus selalu mengandalkan Tuhan agar kita dapat selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kita, menjalani segala tugas kita, dan tentunya dalam hal memberitakan firman Tuhan di tengah masa pandemi ini, agar sekiranya apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi penderitaan kita dapat kita lalui dengan penuh sukacita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Namun
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah bernyanyi bersama, bahkan kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai melalui pelayanan gerejamu agar nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa bagi semua adik-adik yang mengikuti ibadah, bahkan juga yang mungkin tidak dapat beribadah bersama. Tuhan memberkati di dalam perjuangan studi kami, dalam kami mempersiapkan diri untuk ulangan-ulangan akhir bagi kakak-kakak maupun adik-adik kami yang akan mengakhiri untuk tingkat SD, SMP, SMA. Tuhan memberkati dan biarlah hasil yang kami terima itu semuanya datang daripada Tuhan dan itu menjadi yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar nanti kami melanjutkan kegiatan kami, biarlah kami terus berjalan dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih karunia, dan sejahtera yang datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik bersama kedua orang tua, memberkati semua kakak-kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana.